Halo FP Investor, balik lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini kita akan bahas calon emiten yaitu PT Formosa Ingredient Factory Tbk atau dengan ticker BOBA. Sekilas tentang perusahaannya. Kegiatan usaha utama perusahaan ini meliputi produksi tapioca pearl, topping jelly, popping boba, ada premium sauce, sirup, dan juga premix powder. Perseron juga melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan Texture Maker Enterprise Corporate, di mana perusahaan ini tuh merupakan pemimpin pasar dalam industri F&B di Taiwan. Selain itu, Formosa sendiri juga memiliki jaringan distribusi yang luas, baik yang dilakukan secara langsung maupun juga sinergi yang distribusi dengan PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk, di mana perusahaan ini memiliki profil yang cukup beragam ya, dari restoran, coffee shop, lokal hingga retail. Pelanggan dari perseroan ini juga memiliki nama yang cukup terkenal di masyarakat, seperti McDonald, KFC, Hawk Band, Excelso, Siboba, Cinema XX1, Family Mart, dan lain sebagainya. Selain aktif pada penetrasi pasar lokal, produk-produk dari Formosa sendiri ini juga diekspor di kawasan Asia seperti Jepang, Filipina, Hong Kong, Malaysia, Vietnam, dan Korea Selatan. Selain itu, seluruh produk perseroan ini juga memiliki sertifikat halal dan terdaftar di BPOM. Dan juga perseroan ini memiliki sertifikat ISO terkait dengan Food Safety Management System. Produk dari Formosa sendiri kita bisa lihat di sini ada tapioca pearl, topping jelly, popping boba, premium sauce, sirup, premix powder, dan juga Formosa sendiri mendistribusikan alat-alat seperti waffle maker, boba maker, dan lain sebagainya. Untuk IPO dari Formosa, perusahaan ini menawarkan sejumlah saham 140 juta lembar saham dengan persentasenya yaitu sebesar 12,11% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah penawaran umum. Dengan nilai nominal sebesar 50 per lembar dan harga penawarannya di kisaran 250 sampai dengan 280 lembar. Estimasi dari nilai IPO sendiri sekitar 35 miliar sampai dengan 39 miliar 200 juta. Metode IPO-nya yaitu elektronik IPO or EIPO dengan penjamin emisinya dari PT Victoria Sekuritas Indonesia. Nextnya kalau kita lihat dari schedule IPO-nya, masa penawaran awalnya di tanggal 5 sampai 11 Oktober dengan indikasi tanggal efektifnya di 21 Oktober, indikasi masa penawarannya di 22 sampai 28 Oktober, dan juga listingnya ini di kisaran estimasinya di 1 November 2021. Dana hasil IPO dari PT Formosa ini lebih untuk ke modal kerja ya, seperti pembelian bahan baku dan penunjang serta biaya digunakan untuk biaya operasional dan juga biaya pemasaran. Apa sih keunggulan kompetitif dari PT Formosa sendiri? Perseroan ini perseroan memiliki fasilitas pabrik yang handal dan terintegrasi. Kedua, memiliki varian produk yang beragam. Yang ketiga, memiliki produk dengan kualitas yang baik serta fokus pada pengembangan dan inovasi produk. Keempat, mereka memiliki distribusi pemasaran yang baik dari domestik maupun internasional, serta dengan sinergi pemasaran dari PT Kurnia Mitra Duta Sentosa Tbk. Jelas mereka menggunakan teknologi yang terdepan dalam pengelolaan makanan. Ini untuk resiko dari PT Formosa sendiri, resiko utamanya itu terkait dengan ketersediaan pasokan bahan baku, karena PT Formosa sendiri ini berada dalam industri F&B ya. Untuk resiko yang berkaitan dengan saham perseroan yaitu pertama dari kondisi pasar modal Indonesia yang dapat mempengaruhi harga dan likuiditas saham. Yang kedua, ada resiko dari fluktuasi harga sahamnya dan juga resiko dari pembagian dividen. Ini kalau kita lihat dari laporan keuangannya hingga periode Agustus 2021, perseroan ini berhasil membukukan pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 6,45% secara year on year. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan makanan dan juga minuman. Namun, beban usaha perseroan itu juga meningkat sebesar 39,26% year on year.
Disebabkan utamanya yaitu adanya peningkatan pada beban pemasaran seperti iklan dan promosi, seiring dengan strategi dari perusahaan itu ya untuk meningkatkan penetrasi penjualan ke segmen retail. Sehingga laba bersihnya hingga Agustus 2021 tercatat menurun sebesar 11,51% year on year. Untuk kalau kita lihat dari balance sheet-nya, hingga periode Agustus 2021, perseroan berhasil membukukan pertumbuhan pada total aset sebesar 29,81% dibandingkan dengan total aset pada bulan Maret 2021. Sementara untuk jumlah liabilitasnya, itu mengalami penurunan sebesar 33,28%. Penurunan ini dengan kontribusi yang paling besar berasal dari penurunan liabilitas jangka pendek atau current liability. Oke, sekian untuk informasi terkait dengan calon emiten kali ini. Jika ingin lebih tahu, bisa cek di website EIPO. Terima kasih.